Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ryan Roni dengan NPM 112011526. Saya sini akan menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Pertanyaan pertama, analisis pertama, apa urgensi dari pasal ini, dari undang-undang ini? Yang pertama ada meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. PAD mengatur jenis tarif, tata cara pengungutan pajak, dan retribusi daerah. Hal ini memungkinkan Pemprov Lampung untuk meningkatkan PAD yang merupakan sumber dana penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian ada peningkatan PAD untuk pembangunan daerah. PAD yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan puskesmas, penyelenggaraan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Terus yang B, peningkatan PAD untuk kesejahteraan rakyat. PAD yang meningkat juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan, pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua, meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan PAD yang meningkat, Pemprov Lampung menjadi lebih mandiri secara fiskal dan tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini memberikan keluasan bagi Pemprov Lampung untuk menentukan prioritas pembangunan yang menguruskan anggaran secara lebih efektif. Lalu ada meningkatkan keadilan dan kesejahteraan atau kesetaraan. PDRD mengatur jenis tarif dan tata cara pengungutan pajak dan retribusi daerah secara adil dan merata. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pemprov Lampung dengan pemerintah kabupaten atau kota. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah. PDRD mengatur tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran pajak dan retribusi daerah, serta untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Kesimpulan yang dapat diambil, PDRD memiliki urgensi tinggi bagi pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan peningkatan PAD, kemandirian fiskal daerah, keadilan dan kesejahteraan, serta efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dari daerah dapat membangun dan mendanai pembangunan daerah. Pertanyaan kedua ada tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tentang pajak dan retribusi daerah dan pasal-pasal yang mengaturnya. Yang pertama ada tinjauan filosofis, keadilan dan kesejahteraan. Perda ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen penting untuk pemerataan pembangunan dan layanan publik yang berkualitas. Partisipasi dan gotong royong pemungutan pajak dan retribusi daerah menjaminkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membiayai pembangunan daerah. Masyarakat berkontribusi sesuai kemampuannya untuk kemajuan bersama. Tinjauan sosiologis, kebutuhan akan pelayanan publik. Pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai berbagai pelayanan publik yang esensial bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Perda ini memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan ekonomi lokal. Pajak dan retribusi daerah dapat menjadi stimulus bagi pengembangan ekonomi lokal, dan yang terkumpul dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memberikan insentif bagi usaha kecil dan menengah. Kemudian ada tinjauan secara yuridis. Sekali sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dan distribusi daerah merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 139 ayat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah. Perda ini merupakan wujud pelaksanaan kewenangan tersebut. Ada beberapa bagian-bagian penting yang mendukung penjelasan di atas. Penjelasan saya sebutkan tadi. Pasal 1. Pasal 1 mengatur tujuan perda, yaitu untuk mengatur pajak daerah dan distribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Lalu ada pasal 4 menjelaskan jenis pajak daerah dan distribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah Provinsi Lampung. Lalu ada pasal 5 menetapkan objek, subjek, tarif dan cara pemungutan pajak daerah. Pasal 6 menetapkan objek, subjek, tarif dan cara pemungutan retribusi daerah. Pasal 7 mengatur sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu ada pasal 26 yang terakhir mengatur kewenangan pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. Bisa diambil kesimpulan, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen penting untuk mencapai pembangunan daerah yang adil, sejahtera, dan yang berkelanjutan. Perda ini disandai pada prinsip filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat dan sejalan dengan peraturan undang-undang berlaku di Indonesia. Lalu pertanyaan ketiga, analisis ketiga, ada aturan-aturan dalam Peraturan Daerah Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun tentang pajak daerah yang mendukung kemajuan daerah. Perda ini membuat berbagai aturan yang berpotensi mendorong kemajuan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa contoh. Yang pertama ada pajak dari pemungutan pajak daerah, pajak hotel dan restoran. Pajak ini dikenakan atas jasa penyediaan penginapan dan makanan dan minuman. Peningkatan sektor pariwisata akan meningkatkan pendapatan dari pajak ini yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, taman, dan tempat wisata yang pada akhirnya akan menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal. Lalu ada pajak hiburan. Pajak ini dikenakan atas jasa penyediaan hiburan seperti bioskop, karaoke, pertunjukan. Peningkatan sektor hiburan juga dapat meningkatkan pendapatan pajak yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tadi ada pasal 32 sampai pasal 37. Yang pertama tadi sebelumnya, mohon maaf, ada pasal 24 sampai 31 tentang pariwisata dan hotel dan restoran. Kita lanjut, tadi ada pajak air tanah. Pajak ini dikenakan atas pemanfaatan air tanah. Penetapan pajak ini bertujuan untuk mendorong penggunaan air tanah yang berkelanjutan dan penjaga eksploitasi berlebihan. Dana dari pajak ini dapat digunakan untuk membiayai program pelestarian sumber daya air dan pembangunan sistem air bersih. Dapat pasal 248 sampai pasal 53. Lalu ada pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Pajak ini dikenakan atas jasa perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peningkatan nilai tanah dan bangunan dapat meningkatkan pendapatan dari pajak ini. Ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Terdapat pada pasal 54 dan sampai pasal 61. Lalu selain dari pajak daerah, ada juga dari retribusi daerah. Retribusi jasa usaha. Retribusi dikenakan atas penyediaan jasa oleh pihak swasta seperti jasa perhotelan, restoran, parkir, dan reklame. Retribusi ini dapat digunakan untuk membiayai pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha tersebut dan juga kualitas dan kedudukan umum. Pasal 62 sampai pasal 74. Lalu ada retribusi perizinan dan pemakaian kekayaan daerah. Retribusi ini dikenakan atas izin usaha dan pembangunan kekayaan daerah seperti penggunaan jalan, tempat penampungan sampah, dan air tanah. Retribusi ini dapat digunakan untuk membiayai pembiayaan dan pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Itu dapat pada pasal 75 sampai 87. Selain itu, perda ini juga membuat beberapa ketentuan lain yang mendukung kemajuan daerah seperti pemberian eksekutif pajak.
Perda ini memberikan insentif pajak kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha yang dianggap bermanfaat bagi daerah seperti usaha di bidang pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Terdapat pasal 100 sampai pasal 104. Pemanfaatan teknologi informasi. Perda ini mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pasal yang terdapat dari pasal 105 sampai pasal 106. Kita masuk ke yang terakhir, itu alasan daerah lain perlu mempertimbangkan peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 4 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal ini memiliki undang-undang peraturan daerah ini memiliki beberapa peran penting ini dapat menjadi pertimbangan bagi daerah lain untuk membuat perda yang serupa. Ada beberapa alasan, itu meningkatkan. Yang pertama ada meningkatkan pendapatan daerah. Perda ini mengatur objek pajak baru seperti pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, PPBKB, dan pajak atas penyerahan jasa konstruksi (PPJK). Selain itu, perda ini menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Peningkatan sumber pendapatan daerah ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Alasan kedua itu meningkatkan keadilan dan keseimbangan. Perda ini memastikan bahwa semua wajib pajak dikenakan pajak secara adil dan seimbang. Hal ini dilakukan dengan cara memperluas basis pajak dan meningkatkan tarif pajak untuk sektor-sektor yang selama ini kurang berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak. Perda ini menerapkan sistem pemungutan pajak secara elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Selain itu, perda ini juga memperkuat sanksi dan pelanggaran pajak. Yang keempat, alasan keempat adalah mendukung visi misi daerah. Perda ini diharapkan dapat mendukung visi misi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah yang maju dan mandiri. Perlu diingat bahwa setiap daerah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, daerah lain perlu melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan untuk membuat perda yang serupa. Kajian tersebut dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di daerah tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dikaji dan jika ingin membuat pasal yang serupa. Apakah objek yang baru yang diatur dalam perda Lampung sesuai dengan kondisi daerah lain? Apakah tarif pajak yang ditetapkan dalam perda Lampung sesuai dengan kemampuan wajib pajak di daerah lain? Apakah sistem pemungutan pajak elektronik yang diterapkan di Lampung dapat diterapkan di daerah lain? Kita bisa ambil kesimpulan dari pertanyaan ini. Peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 4 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memiliki beberapa poin penting yang dapat menjadi pertimbangan bagi daerah lain untuk membuat perda serupa. Namun perlu diingat bahwa setiap daerah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam sebelum memutuskan dan membuat perda serupa. Sekian dari analisis saya tentang peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 4 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.